Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Bincang Bola. Saya tidak sendiri Tribuners, dalam acara Bincang Bola saya ditemani oleh Bung Denny Ahmad Fajar. Selamat malam Bung Denny. Malam, Opik. Ya, Bung Denny Ketemu lagi, Opik. Kenapa Bung Denny? Ketemu lagi kita. Iya betul. Sehat Bung Denny? Alhamdulillah. Ya. Bung Denny, kita kali ini akan membicarakan laga timnas yang akan beruji coba melawan Timor Leste ini. Laga digelar di Bali, terus 2 kali main, Bung Denny. Ya. Nah, hari ini malam tanggal 27 dan juga tanggal 30. Ya, Bung Denny sendiri melihat seperti apa nih kondisi timnas Indonesia menjelang laga, karena memang ada beberapa pemain andalan yang biasanya dipanggil tidak dipanggil. Ada Egy dan Witan yang sekarang sedang berlaga di Eropa. Masih ya. Kemudian ada kejutan juga dengan dipanggilnya dua pemain muda nih, umur 17 tahun, Marcelino Ferdinand dan juga Ronaldo Kuate. Apa sih sebenarnya yang ingin dicari Sintayong nih di laga uji coba ini dengan Egy dan Witan tidak dipanggil, terus beberapa pemain muda justru sekarang dipanggil? Ya, ketika misalnya sebuah tim jangan sampai mengandalkan 1-2 orang pemain, misalnya Egy dan Witan yang sekarang tidak dipanggil. Intinya Sintayong harus mencari, meramu komposisi dan ya mencari pemain-pemain yang layak untuk masuk timnas. Mereka Sintayong ingin punya pemain inti dan pemain cadangan yang sama-sama berkualitas. Kalau saya melihatnya ke sana, Bung Opik. Ya, Bung Denny, ya bisa dibilang memang ada kejutannya ketika misalnya Marcelino Ferdinand yang masih umur 17 dan Ronaldo Kuate yang 17 tahun, mereka sudah dipanggil ke timnas senior. Untuk Marcelino memang beberapa pertandingan terakhir bersama Persibaya dia sangat bagus. Dari 16 laga dia sudah mencetak 4 gol dan 5 assist. Apakah memang sudah istilahnya mulai ada regenerasi gitu di timnas senior sekarang, Bung Neni? Ya tadi Opik, regenerasi atau apapun alasannya, bahwa pelatih Sintayong saya lihat sedang membangun sebuah tim yang kokoh. Terus ya berkaca pada kegagalan kemarin ketika dikalahkan Thailand, mungkin ya Sintayong harus berpikir 2 kali kalau misalnya sangat mengandalkan pemain-pemain yang kemarin berlaga gitu, Bang Opik. Dan saya kira untuk pemanggilan pemain-pemain muda debut atau enggak, saya kira ini adalah langkah yang harus diapresiasi menurut saya, pendapat saya pribadi, Opik. Dan ya, ini melihat pertemuan Indonesia dan Timor Leste, ini Indonesia sangat dominan. Mereka yang kedua kesebelasan baru bertanding, telah bertemu 4 kali dan Indonesia semuanya berhasil menang. Nah, gimana dengan laga tanggal 27 dan tanggal 30 ini? Apakah memang Indonesia juga sangat diunggulkan untuk bisa menang di 2 laga ini, Bung Neni? Walaupun tanpa diperkuat beberapa pemain andalan seperti Egy, Witan dan beberapa pemain lain, saya kira Indonesia masih berada di atas Timor Leste, Opik. Dan Indonesia bukan pantas diunggulkan, harus menang pada pertandingan ini, Pik. Kalau lihat komposisi pemain, terus catatan rekor yang pertemuan yang sudah, saya kira sepak bola kita masih di atas Timor Leste. Apalagi kita main di kandang sendiri walaupun tanpa penonton, Pik. Ya memang laga nanti akhirnya tanpa penonton ya, Bung Denny ya. Karena setelah sebelumnya ada wacana penonton bisa datang, bisa hadir di stadion, memberikan dukungan langsung untuk timnas Garuda, tapi karena kondisi penularan COVID yang mulai
meningkat lagi akhirnya ini dibatalkan. Apakah ada pengaruhnya atau biasa aja gitu buat timnas Indonesia? Karena ketika di Piala AFF kemarin ada beberapa penonton yang sudah bisa datang ke stadion ketika laga di Singapura. Ya. Apakah ada pengaruhnya, Bung Denny, atau seperti apa nih? Ya mungkin harus diambil sisi positifnya, Pik. Dengan atau tanpa penonton, pemain harus tampil maksimal gitu, Pik. Pemain harus menunjukkan profesionalismenya sebagai pemain profesional tentu, walaupun sekarang berseragam timnas, ya apalagi berseragam timnas, mereka harus menunjukkan bahwa mereka cocok berada di tim nasional. Mereka harus menunjukkan bahwa keberadaan mereka di timnas bukan karena keberuntungan, tapi mungkin karena punya kualitas dan punya kapabilitas untuk tampil menunjukkan membela merah putih. Ya, melihat catatan beberapa pertandingan terakhir juga timnas Indonesia dan Timor Leste ya, di Indonesia ketika di Piala AFF kemarin beberapa sangat dominan sampai akhirnya kalah di final. Sementara Timor Leste di tahun 2021 tahun kemarin mereka melakukan atau menjalani 4 pertandingan dan semuanya kalah, bahkan ada yang dengan skor telak 7-0. Apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya Timor Leste ini memang secara ini kualitasnya jauh di bawah Indonesia, tapi apa sebenarnya yang dicari oleh Sintayong nih? Karena melihat kualitas sepertinya Indonesia sangat akan dominan dalam pertandingan dan juga akan punya kesempatan besar untuk menang di dua laga ini, Bung Denny, lawan Timor Leste nih. Ya mungkin Sintayong bukan tujuan utamanya bukan hanya untuk mencari kemenangan. Tik saya lihat karena dengan memilih Timor Leste, pelatih Korea ini saya kira sedang mencari atau meramu atau melihat kemampuan individu pemain-pemainnya, terus juga melihat permainan kolektif timnya, kerjasamanya, kecepatannya, kekuatan fisiknya, ada banyak tujuan mungkin Sintayong. Saya kira untuk target menang ya, saya kira itu mah nomor berapa di standar Sintayong pada pertandingan ini. Karena secara kualitas memang timnas harus menang, dan kalau tidak menang malu. Artinya ada tujuan lain gitu, yang itu tadi. Kualitas individu pemain, kolektivitas bermain, fisik, mental, emosi, dan beberapa mainnya. Ya. Dan saya kira secara pribadi kalau memang untuk menguji kekuatan tim, saya kira Sintayong dan PSSI harus mulai berpikir jangan hanya mencari lawan tanding yang jauh di bawah kita gitu, Pik. Carilah pemain yang star, terus kalau bisa lebih di atas kita, Pik. Kalah 1-0 dari Brasil Junior misalnya, akan sangat berbeda dengan kita menang 4-0 di lawan Timor Leste. Saya kira itu lihat beberapa pertandingan uji coba mendatang, Sintayong harus membawa timnya berhadapan dengan tim-tim yang berkualitas, Pik. Nah, itulah kita bisa melihat kemampuan pemain kita, kualitas tim kita, timnas kita, Pik. Begitu, Pik. Indonesia pernah menang 6-0 lawan Timor Leste. Apakah di dua laga ini juga akan terjadi istilahnya hujan gol untuk kemenangan Indonesia ini, Bung Denny? Saya kira gol harus lebih banyak lah, Pik. Harus bisa menang dengan lebih 2 gol kalau lawan Timor Leste. Saya nggak mau menyebut berapa gol yang akan lahir, tapi prediksi saya akan banyak gol, dan kalau misalnya menang dengan 1-0 harus jadi kritikan cambuk pedas buat timnas dan juga Sintayong, Pik. Ya. Kalau misalnya 1-0 apalagi draw bisa ditahan, ya siap-siaplah jadi sasaran tembak para pendukung kita, Pik, yang sudah sangat rindu melihat timnas Indonesia
berkualitas, juara gitu Mopik. Tidak hanya Ya. di Asia Tenggara tapi Asia. Ya, ya, siap, siap. Iya, itu saja mungkin Bung Deni perbincangan Ya, kita kali ini Mopik. mengenai Ya. preview Indonesia lawan Timor Leste. Itu dia Tribuners perbincangan saya dengan Bung Deni Ahmad Fajar mengenai preview Timnas Indonesia melawan Timor Leste yang akan digelar 2 kali nih, tanggal 27 dan tanggal 30. Anda bisa menyaksikannya langsung di layar kaca dan memberikan dukungan untuk Timnas Garuda karena laga ini digelar tanpa penonton. Semangat Tribuners, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.